Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Sambung Cecelina. Ayat dua-duanya. Dua-dua kan ya Pak? Kak. Akan tetapi Yesus mengetahui kita lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? 23. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni Sorry, tadi sudah baca tapi tertutup. 23. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah dia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Bentar ya. Oke, semuanya, puji Tuhan ya. Judul firman Tuhan hari ini adalah menolong sesama bertumbuh dalam Injil. Kalau yang kita sudah tadi baca, orang lumpuh di sini disembuhkan karena ada teman-temannya yang menolong dia, ya. Kalau kita lihat orang lumpuh itu seperti apa sih? Orang lumpuh itu adalah orang yang tidak bisa berjalan, bahkan kakinya itu terkulai, tidak punya kekuatan, tidak bertenaga, tidak dapat bergerak, terutama pada kakinya ya. Orang lumpuh itu tidak bisa berjalan karena kakinya tidak bertenaga, tidak bisa bergerak. Dan di sini dikatakan di ayat-ayat yang kita baca ini tadi, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh. Ya, orang lumpuh itu harus dibantu, orang lumpuh itu harus ditolong. Nah, pada waktu itu Yesus ada di Kapernaum. Nanti kalau teman-teman penasaran dengan firman Tuhan ini, di bawah judul perikop orang lumpuh disembuhkan ini ada Matius 9 ayat Matius pasal 9 ayat 42 sampai 12. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya, supaya tahu jalan ceritanya itu seperti apa. Ya, pada waktu itu Yesus ada di Kapernaum, ia ada di sebuah rumah, ya. Tuhan Yesus itu sangat terkenal, seperti seorang artis ya, tapi mengalahkan artis. Artis aja terkenal, banyak orang kerumun lihat dia. Tetapi Yesus ini sangat terkenal, sampai semua orang berbondong-bondong datang untuk melihat Yesus. Semua orang ingin melihat dia, semua orang ingin melihat mujizat yang dilakukan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu terkenal karena banyak hal ya. Banyak hal, karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, Tuhan Yesus bisa memberikan orang makan, banyak orang. Bahkan Tuhan Yesus bisa melakukan segala hal. Jadi orang banyak mencari Tuhan Yesus, mencari kesembuhan, bahkan melihat mujizat, melihat apa yang dilakukan Tuhan. Nah, karena saking banyaknya orang ingin melihat Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus itu ada di dalam rumah, sehingga rumah itu sesak sekali. Rumah itu penuh dengan manusia, bahkan di depan pintu pun penuh dengan orang, sehingga tidak bisa lagi melihat Tuhan Yesus, sehingga tidak bisa lagi masuk untuk minta tolong kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini ada 4 orang temannya, teman orang lumpuh ini datang membawa orang lumpuh ini karena tidak bisa masuk. Mereka itu naik ke atas rumah. Mereka, coba adik-adik bayangkan ya, bayangkan rumah kalian itu setinggi apa ya. Bayangkan rumah itu, dulu rumah itu nggak dibeton di atasnya ya adik-adik, jadi bisa dibongkar. Dan tiba-tiba orang itu membongkar atap rumah itu, sehingga mereka turunkan pelan-pelan orang yang lumpuh itu dari mereka buat seperti tempat tidur gitu, mereka turunkan tepat di hadapan Yesus. Ya. Pada waktu
itu Yesus sedang mengajar orang banyak, tetapi ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang ini tadi, orang lumpuh ini tadi beserta dengan teman-temannya, Tuhan Yesus melihat, wah, luar biasa ya, ada orang menolong orang lumpuh ini. Tuhan Yesus melihat iman teman-temannya. Bahwa kenapa Tuhan Yesus melihat iman teman-temannya? Karena teman-temannya yakin bahwa orang lumpuh ini bisa disembuhkan. Ya, mereka yakin Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh ini. Tuhan Yesus melihat iman teman-temannya. Jadi ketika kita menolong sesama kita, adik-adik, maka Tuhan Yesus melihat hati kita. Tuhan Yesus melihat bagaimana kita ini percaya nggak sama Tuhan. Kenapa kita bawa orang lain percaya pada Tuhan? Karena Tuhan melihat bahwa kita pun percaya pada Tuhan, sehingga kita bisa menolong orang lain, membawanya kepada Yesus. Ya. Pada waktu itu Yesus sedang mengajar banyak orang. Ya, ada orang-orang datang banyak sekali. Ya, kita perhatikan lagi, ya. Kita tahu bahwa orang lumpuh itu tidak bisa berjalan, jadi perlu bantuan orang. Kita sebagai anak-anak Tuhan, pra remaja yang ada, kita ini tidak lumpuh, tetapi kita bisa menolong orang lumpuh. Lumpuh artinya di sini banyak hal, ya. Bukan hanya lumpuh secara jasmani, tetapi kita bisa melihat orang-orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan. Bahkan mungkin ada teman-teman kita yang sakit, kita bisa tolong mereka dengan cara apa? Mungkin saat ini kita tidak bisa bertemu dengan mereka karena ada virus, ya. Tapi kita bisa menolong mereka lewat doa-doa kita, menolong mereka lewat bertanya kabar mereka bagaimana. Itu pun sudah sangat menghibur hati teman-teman kita. Ya. Di sini sehat semua kan? Yang sehat lambaikan tangan. Puji Tuhan ya, sehat semua ya, puji Tuhan. Nah, di sini Kakak Valen mau ceritakan tentang iman 4 orang teman ini tadi ya, 4 orang yang menolong sesamanya. Ada 4 orang yang menolong orang lumpuh ini tadi. Yesus melihat iman 4 orang teman-temannya. Kakak Valen bikin 5 poin di sini ya. Kalau nanti adik-adik bisa catat, minggu depan nanti ditanya lagi apakah adik-adik memperhatikan firman Tuhan atau tidak, nanti ketahuan di situ, oke? Nah, yang pertama Kakak Valen bagikan, Yesus melihat iman 4 orang temannya. Yang pertama, mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh ini. Ya, mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh. Itu yang Tuhan Yesus lihat. Iman itu adalah percaya. Iman adalah percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala hal. Dan yang kedua, Tuhan Yesus melihat iman 4 orang temannya ini tadi adalah iman yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan, yaitu bahwa berkata bahwa tidak ada yang bisa dilakukan tanpa Yesus. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menolong. Itulah yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri itu bukan berarti maksudnya rendah diri yang negatif ya, rendah diri di hadapan manusia, tidak, tapi rendah diri di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan, aku tidak sanggup melakukannya kalau bukan Tuhan yang menyembuhkannya. Aku tidak sanggup menolong orang lumpuh ini kalau bukan Tuhan yang menolongnya. Aku tidak sanggup Tuhan, bukan kekuatanku Tuhan, sehingga aku membawa orang lumpuh ini kepada Tuhan. Begitulah yang dilihat Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan melihat kekompakan teman-temannya. Ya, ternyata kalau kita itu kompak, Tuhan juga melihat loh. Kompak itu artinya apa? Sehati, sepakat. Nah, Tuhan melihat kekompakan teman-temannya ini tadi, bahwa mereka kompak. Coba bayangkan teman-teman, 1 orang tidak mau mengangkatnya, maka tempat tidur itu tidak akan bisa ya kalau bukan 4 orang. Karena kan dari atas atap ya, dari atas atap diturunkan ke bawah. Coba kalau hanya cuma 1 orang, pasti tidak mampu, karena tempat tidur aja udah berat, apalagi manusianya. Nah, Tuhan melihat, oh ternyata mereka kompak ya. Demikian juga kita para remaja yang ada, Tuhan rindu kita semua kompak, sepakat di dalam Tuhan.
Artinya apa? Tidak saling membuli. Tadi kan yang ikut YouTube pasti lihat ya, Ibu Esther tadi membagikan eh, bahwa tidak boleh membuli. Membuli itu apa? Mengejek, merendahkan teman. Tidak, tetapi saling kompak, menutupi satu dengan yang lain. Kalau ada teman kita yang mungkin ada kejelekannya, jangan kita jelek-jelekkan lagi, tetapi kita mengasihi, tidak membuli. Oh, kamu jelek, kamu gendut, kamu hitam, tidak boleh. Karena apa? Tuhan Yesus melihat hati kita yang mengasihi, ya. Tuhan Yesus melihat bahwa teman-temannya ini tadi membawa persoalan mereka kepada Tuhan. Persoalan mereka apa? Bahwa mereka tidak mampu kalau bukan Tuhan, ya. Dan yang keempat, kakak ambil poinnya di sini adalah iman mereka aktif, ya. Aktif artinya di sini bahwa mereka tidak mempedulikan ada halangan di depan mereka. Mereka tahu kan ada orang banyak di depan pintu, ada orang banyak di dalam rumah. Mereka tidak memperhatikan kesulitan itu, tapi mereka cari ide. Apa ya yang harus kulakukan supaya temanku ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Mereka lakukan seperti itu. Apa ya? Tapi mereka kadang kalau kita anak Tuhan biasanya ya kadang, oh itu kan kita punya banyak alasan supaya kita tidak melakukan sesuatu. Kita punya banyak alasan supaya kita tidak berbuat menolong teman kita. Tetapi di sini Tuhan Yesus melihat teman-temannya ini tadi bahwa mereka itu tidak peduli kalau ternyata ada di pintu banyak orang, di tengah banyak orang, tetapi mereka naik ke atap rumah dan mereka menerobos lewat atap rumah itu, mereka buka atap itu, mereka turunkan temannya itu tadi. Berarti mereka merasa apa? Tidak ada yang mustahil kalau kita mau. Tidak ada yang mustahil kalau kita benar-benar berusaha bertemu dengan Yesus, ya. Kalau kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Pasti banyak cara untuk bertemu dengan Tuhan. Caranya apa? Terobos kemustahilan. Sekalipun di depan kita ada begitu banyak rintangan. Oh, ada virus corona, aku nggak bisa ke gereja. Oh, aku nggak bisa bangun pagi. Oh, HP ku nggak ada kuota. Tetapi ketika kita punya banyak usaha, ya, aku harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Pasti ada begitu banyak cara untuk bertemu dengan Tuhan. Sekalipun kita seorang diri, kita pasti bisa bertemu dengan Tuhan, ya. Kalau kita mau. Dan yang kelima poinnya adalah teman-temannya ini tidak banyak bicara, tapi mereka bertindak. Coba kalau misalnya ngomong satu orang, kayaknya nggak usah kita tolong dia. Ya nggak usah kita tolong, lagian susah loh, lihat itu. Ya bisa aja seperti itu. Tetapi mereka tidak banyak bicara, mereka kompak saja, mereka kompak dan bertindak membawa orang lumpuh tadi kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka tempatkan orang lumpuh itu di hadapan Yesus, ya. Tuhan Yesus melihat iman mereka. Tuhan Yesus menghargai iman yang berdasarkan tindakan, ya. Jadi kita jangan sampai berpikir bahwa kita tidak mampu menolong orang lain. Kadang-kadang kita kemanapun pergi pasti ada orang yang harus kita tolong. Misalnya ya, ada orang kesulitan, contohnya. Tapi jangan sembarangan juga, karena ada juga orang yang mengambil keuntungan ketika kita menolong. Contohnya ya nanti, maksudnya ada yang berpikir yang lain gitu. Tapi jangan kita berpikir negatif terlebih dahulu, tapi kita tolong orang lain. Kalau mungkin ada di sekitar kita kesulitan, mungkin tidak uang, tidak, tapi kadang-kadang menolong orang dengan cara menghibur mereka, mendoakan mereka, menguatkan mereka. Bahkan kalau kita di rumah, orang tua kita harus kita tolong. Kan dibilang tadi menolong sesama. Orang tua kita adalah sesama juga. Kita bantu orang tua kita yang mencuci piring, ngepel, ya. Kadang-kadang orang tua kita nggak butuh apa-apa, tapi orang tua kita butuh hanya kita dengarkan mereka cerita. Kadang-kadang kita malas kan dengar orang tua kita cerita, tapi Tuhan Yesus juga rindu kita sebagai anak-anak Tuhan. Dengarkan orang tua kita saat bercerita, saat menasihati kita, ya. Dan di sini kakak mau bagikan juga ada 2 perkataan Yesus kepada orang lumpuh. Kita perhatikan di ayat yang ke-20.
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ya, yang pertama perkataan Yesus kepada orang lumpuh dan kepada semua orang yang melihat itu, ada perkataan pengampunan dari Tuhan Yesus. Ya. Dosa yang diampuni membuat hati kita lega, teguh. Bahkan kita merasa bersyukur kalau dosa kita diampuni oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah perkataan kesembuhan daripada Tuhan. Ya. Di sini dikatakan di ayat 24, di ayat 23. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ya. Yang kedua, perkataan kesembuhan daripada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan keadaan kita yang kita merasa tidak mampu, mungkin kita banyak masalah, kadang-kadang pemuda remaja juga pasti ada kegalauan, tetapi ketika kita datang kepada Yesus, Tuhan Yesus mengampuni segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan segala sakit kita. Mungkin kita saat ini tidak sakit, ya, tapi Tuhan Yesus mampu mengubahkan kehidupan kita yang tidak beraturan, yang kita misalnya main game seharian. Tuhan Yesus tidak suka ya lihat kita main game seharian, kita cuekin Tuhan, main YouTube seharian, buka YouTube seharian, bahkan buka Facebook seharian, tapi Tuhan kita cuekin. Tuhan rindu sekali memulihkan kita hari-hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, akhir zaman ini Tuhan rindu memulihkan kita semua. Ya, lewat virus corona ini ada maksud Tuhan kepada kita semua. Lewat virus yang baru ini Tuhan punya maksud dan tujuan kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di akhir zaman ini? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang ya. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Jadi jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Jangan sampai kita sia-siakan waktu ini karena kita tidak tahu. Mungkin Tuhan Yesus datang setelah kita umur berapa, kita tidak tahu. Tapi kalau ada kesempatan, mari kita tetap ikut Tuhan di zaman sekarang ini. Kita tidak tahu, mungkin hari ini kita bisa dipanggil Tuhan, besok terus kita bilang, oh Tuhan aku gak siap, seandainya ada kesempatan lagi. Tuhan, aku mau, Tuhan tolong aku. Jangan sampai kita menyesal ya. Pergunakan waktu sekarang ini. Ya mungkin ada kejenuhan yang kita rasakan, tetapi katakan kepada Tuhan dengan hati yang jujur, Tuhan kadang-kadang aku jenuh Tuhan, kadang-kadang aku merasa bosan Tuhan. Tuhan mengerti apa yang kita rasakan, tetapi ketika kita katakan Tuhan tolong aku untuk memuji, menyembah, berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan, berikan aku sukacita saat mendengar firman-Mu, berikan aku hati yang lembut. Tuhan Yesus sanggup menolong kita ya. Tapi di ayat-ayat 21 ini tadi ada orang yang menentang pekerjaan Tuhan. Ada orang yang menentang Tuhan saat Tuhan menyembuhkan orang lumpuh ini. Di ayat 21 kita lihat ya. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Ya. Ahli Taurat ini berpikir dalam hatinya. Berpikir loh dalam hatinya. Hati di mana? Di sini dikatakan berpikir dalam hatinya, ya. Masih berpikir, tapi Tuhan tahu loh. Tuhan tahu isi pikiran kita apa tentang Tuhan. Ini dia meragukan, bahkan menghujat Tuhan. Menghujat Tuhan. Tuhan Yesus tahu isi pikiran kita masing-masing, adik-adik. Ketika kita mengasihi Tuhan pun Tuhan tahu. Ketika kita tidak mengasihi Tuhan pun Tuhan tahu. Jadi adik-adik, tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini yang merasa Tuhan tidak mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Ya.
Tuhan Yesus mampu, tetapi Tuhan lihat apakah kita percaya, apakah kita setia atau tidak. Ya, peristiwa kesembuhan orang lumpuh ini tadi mengungkapkan pikiran orang Farisi ini tadi. Di sini kan mereka belum mengucapkan loh. Mereka belum mengucapkan perkataan mereka. Tetapi Tuhan tahu pikiran mereka. Di ayat 22 dibilang tadi, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ya. Di pikiran pun kita tidak boleh berpikir tidak baik tentang Tuhan, tentang orang lain. Percayalah kepada Yesus. Amin. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, mengampuni, bahkan menolong kita semua ketika kita mau menolong sesama kita, bertumbuh dalam Injil. Di sini tadi kalau kita perhatikan, ketika orang-orang yang menolong orang lumpuh ini tadi berjalan loh. Kan dikatakan di sini orang lumpuh ini tadi bangun dan mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya. Berarti ketika kita punya iman kepada orang lain, bahwa orang lain dapat disembuhkan oleh Tuhan, menolong sesama kita, maka sesama kita itu pun bisa percaya kepada Yesus, asalkan kita lebih dahulu. Jangan kita tuntut orang lain dulu, tetapi kita yang lebih dahulu. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan, maka orang lain pun dapat kita bawa percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Nanti kita semua baca ya bukunya di rumah. Tadi di sini dikatakan di 53, halaman 53, bagaimana perasaan kalian jika kalian tidak pernah mendengar tentang Yesus? Nanti kalian tulis di situ ya. Bagaimana aku bertemu Yesus? Bahkan sejak aku mengenal Yesus. Ya. Nanti kalian isi di rumah halaman 52 dan 53 supaya nanti kalian lebih mengerti lagi. Ketika kalian bolak-balik lagi baca firman Tuhan, maka kalian akan lebih mengerti, lebih paham, maka Roh Kudus akan menolong kalian ya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sepanjang minggu ini. Percayalah kepada Tuhan bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asalkan kita mau datang pada Yesus. Dan jangan sia-siakan hari-hari terakhir ini, karena apa? Sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang. Jadi kita persiapkan diri kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Kak Tommy. Oke, baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Ayo tepuk tangan buat Saudari Valen yang sudah memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, apa yang sudah disampaikan, ingat, minggu depan nanti siapa yang bawa firman Tuhan pasti ditanya lagi. Jadi teman-teman harus ingat, kalau bisa dicatat supaya teman-teman bisa ingat dan bisa ketika ada masalah atau apa, adik-adik bisa iya ya pernah disampaikannya. Jadi teman-teman tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Ingat loh, kita di akhir zaman. Oke, baik, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan doa. Setelah itu kita akan foto bersama sebagai bukti. Nanti Kak Tommy akan kirim ke Bu Esther. Kita berdoa terlebih dahulu, berdoa buat firman Tuhan. Nanti Kak Tommy minta tolong sama Ken, guru bantu, untuk doa dalam firman Tuhan. Sekaligus doa buat doa tutup buat teman-teman yang tidak hadir. Ken, bisa dengar suara Kak Tommy? Bisa. Oke. Berdoa buat firman Tuhan sama teman-teman yang gak masuk, sama doa untuk menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami semua untuk hari ini ya Tuhan, khususnya bagi Kak Valen yang telah memberitakan firman Tuhan kepada kami. Tuhan berkati firman Tuhan yang telah disampaikan agar untuk hidup kami, juga kepada teman-teman kami yang tidak bisa datang pada hari ini. Tuhan
Tuhan jamah jika ada sakit penyakit, dan juga Tuhan ingatkan jika mereka lupa. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke, teman-teman mungkin bisa aktifkan kameranya. Kita mau foto dulu. Buat Nathan. Oke, siap. Kak Tommy hitung sampai 3 ya. 1, 2, aduh. Tunggu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi.